Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zulkaifah, Bunga Cigita Iriani, Alba Putri Dewi, dan Nela Herlina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai status kesehatan mental tokoh Benjamin dalam film UMI No System is Safe dengan pendekatan psikoanalisa. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan seorang pemuda penyendiri bernama Benjamin Engel yang diperankan oleh Tom Skilling. Ia merasa dirinya tidak terlihat di dunia nyata karena sering diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian, ia menemukan keseruan baru dalam dunia maya atau cyberworld sebagai seorang hacker yang sangat mengerti bahasa mesin atau bahasa pemrograman. Sejak usianya 14 tahun, Benjamin sangat terobsesi menjadi superhero sedari kecil karena dia beranggapan jika syarat menjadi superhero adalah memiliki kisah hidup yang tragis. Dan menurutnya, hal itu sangat cocok terhadap dirinya yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil dan ibunya yang melakukan bunuh diri sehingga Benjamin diasuh oleh neneknya, Hilde Engel, yang diperankan oleh Katarina Mach. Yang mana Hilde Engel ini mengidap penyakit Alzheimer. Benjamin tertarik dengan seorang gadis bernama Mary yang diperankan oleh Hannah Hedgesprung dan membuatnya bertekad untuk dapat diingat oleh Mary. Hal itu yang kemudian mempertemukan Benjamin secara tidak sengaja dengan Max yang diperankan oleh Elias Mbarek, yang mana sama-sama tertarik dengan dunia peretasan. Max kemudian memperkenalkan Benjamin kepada kedua temannya, yaitu Stefan yang diperankan oleh Wotan Wilke Moring dan Paul yang diperankan oleh Antoine Monod. Perkenalan inilah yang mengawali kiprah mereka menjadi kelompok hacker paling diburu di Eropa, bernama Clyde, dengan ciri khas topeng badut yang tengah menyeringai. Petualangan menegangkan terjadi saat Benjamin berurusan dengan penyidik Europol Hanne Lindbergh yang diperankan oleh Trine Dierholm untuk mengungkapkan identitas asli salah satu peretas hebat yang bernama Mr. X yang diperankan oleh Leonard Carroll dan kelompoknya yang bernama Friends. Benjamin mengalami ketakutan hebat ketika melihat kelompoknya terbunuh secara tragis di dalam sebuah kamar hotel, sehingga dia menyerahkan diri pada Europol dan meminta perlindungan. Benjamin memperkenalkan bagaimana kejahatan dunia maya atau cybercrime yang penuh kebohongan dan tipuan layaknya trik sulap. Baik teman-teman, sebelumnya kami akan memperkenalkan salah seorang tokoh terkenal dengan teorinya psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Ia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Freud kuliah di University of Vienna pada tahun 1872 dengan konsentrasi ilmu biologi. Dan pada tahun 1881, Freud menyelesaikan studi kedokteran. Freud menyebutkan ada 3 tingkat kehidupan mental manusia, yaitu alam sadar, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar. Yang pertama, alam sadar atau conscious, berisi tentang pikiran, persepsi, ingatan, perasaan. Setelah kami analisa dalam film Who Am I No System is Safe, terdapat banyak sekali tingkat kehidupan mental manusia ketika berada dalam alam sadar. Misalnya kita ambil contoh perasaan.
dimana ketika Benjamin merasa marah pada Max, atau misalnya ketika Benjamin merasakan jatuh cinta pada Mary. Di sana Benjamin sedang berada dalam alam sadar. Yang kedua, alam bawah sadar atau preconscious, berisi tentang insting, drive, impuls, ataupun pengalaman-pengalaman traumatik terdahulu. Dalam film Who Am I, Benjamin memiliki pengalaman traumatik ketika ia masih kecil, di mana Benjamin menyaksikan sendiri ibunya bunuh diri dengan cara gantung diri. Ketika itu Benjamin sedang dalam tingkat kehidupan mental alam bawah sadar. Yang ketiga, ada alam tidak sadar atau unconscious. Contohnya adalah mimpi. Ketika Benjamin berhayal saling mencintai dengan Mary, kemudian menikah dan punya anak, lalu hidup bahagia. Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga elemen tersebut satu sama lain saling berkait dan terus-menerus mengalami konflik. Id ini merupakan segala dorongan dasar yang sifatnya primitif dan tidak disadari, selalu berupaya untuk dipenuhi dan hanya berisi kenikmatan. Ada 2 dorongan besar dalam id. Ada contoh id terkait dorongan seksualitas dalam film Who Am I, yaitu ketika Benjamin ingin mencium Mary di dalam mobil. Di situ terdapat dorongan seksualitas dari diri Benjamin terhadap Mary. Kemudian, id terkait dorongan agresi, yaitu ketika Benjamin memukul Max karena melihat Max berciuman dengan Mary. Di situ Benjamin mendapatkan dorongan besar dalam dirinya, yaitu dorongan agresi untuk menyerang Max. Lalu ada ego. Ego berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan superego melalui kompromi, penundaan, ataupun substitusi. Jadi ego adalah realita pelaksanaan kepribadian yang dilakukan Benjamin itu sendiri. Lalu ada superego. Superego ini sifatnya idealistik. Superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial, nilai, agama, moral yang sudah terinternalisasikan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga. Contoh bentuk superego di dalam film Who Am I yaitu Benjamin menyadari jika melakukan peretasan sistem merupakan salah satu tindakan kejahatan kriminal dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak bisa diatasi, ego akan mengalami kecemasan. Freud membagi kecemasan ini menjadi 3 jenis, yaitu objective anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. Di film ini, Benjamin mengalami neurotic anxiety, di mana kekuatan id sangat kuat dan ego merasa kurang mampu mengontrol kekuatan id. Hal ini terlihat ketika Benjamin merasa cemas, dia berulang kali mengonsumsi Ritalin tanpa resep dokter. Ritalin adalah obat stimulan yang bekerja dengan cara memengaruhi sistem saraf pusat untuk meningkatkan kadar dopamin dalam otak. Dopamin adalah zat kimia yang dikaitkan dengan rasa senang, tenang, dan bahagia. Kecemasan itu tentu tidak menyenangkan. Untuk itu, ego berupaya melakukan pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri tersebut berlangsung secara tidak disadari, menimbulkan rasa puas, dan mendistorsi realitas. Untuk mengatasi kecemasan tersebut, ada beberapa mekanisme pertahanan diri yang biasa dilakukan oleh ego, seperti represi, proyeksi, denial, regresi, dan lain-lain. Mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang dilakukan oleh Benjamin dalam film Who Am I yaitu penyangkalan atau denial. Orang yang melakukan penyangkalan tahu bahwa apa yang ia lakukan salah atau merugikan.
tetapi ia menggunakan berbagai alasan supaya hal tersebut bisa diterima. Alih-alih mengakui atau merubah kesalahan tersebut, ia justru menyangkalnya dengan memberikan alasan lain yang bisa lebih diterima. Benjamin tahu jika melakukan peretasan terhadap suatu sistem adalah salah satu tindakan kriminal, tapi dia tetap melakukan itu semua dengan alasan jika dia merasa tidak dianggap di dunia nyata dan merasa lebih dianggap di dalam dunia maya. Tahap perkembangan psikoseksual dikemukakan oleh Sigmund Freud. Terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual, yaitu fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Setelah kami analisa, dalam film Who Am I, karakter Benjamin kemungkinan mengalami kegagalan dalam fase laten. Karena fase laten terjadi pada usia antara 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini, terdapat ketertarikan kepada minat sekolah, teman bermain, olahraga, dan masa-masa bersosialisasi yang tinggi. Sedangkan pada usia itu, Benjamin tetap dengan karakter penyendiri dan tidak dianggap oleh orang sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.